Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah berserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1, 2, dan 3. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau kekasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bangga. Ayat 2. Indah tamasya, indah sawalada, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. 3. Indah tan surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terang di sorga dan di dunia. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikian kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, kami bersyukur dan memuji nama-Mu, sebab Engkau setia memelihara dan melindungi gereja-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami bersukacita untuk menaati dan melakukan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk memurnikan hati dan hidup ibadah kami kepadamu. Berilah kami senantiasa hati yang tulus dan ikhlas, serta ajarlah kami setia. Dipermuliakanlah nama Tuhan selama-lamanya oleh ibadah dan sikap hidup kami sehari-hari dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 371 ayat 1, Aku rindu pada Yesus. Aku rindu pada Yesus.
Pembacaan pertama firman Tuhan diambil dari Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal bersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1, Kulihat salibmu. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama berdoa, memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati.
Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan dan model dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber perbasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Berita pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Pembacaan kedua firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 41. Begini firman Tuhan. Sebab itu ia mengatakan dalam mazmur lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka kuberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab-kitab nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode yang pada lembar warta jemaat atau transfer ke nomor rekening gereja di BNI 46 dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 1
2 dan 3, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau dengar, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita kembali ke ayat 1. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat 2. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat 3. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Musik saja.
marilah kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa-dosa kami. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur atas besarnya berkat-Mu yang Tuhan telah berikan kepada kami, khususnya di dalam 1 minggu yang lalu yang telah kami lalui ya Bapa. Tuhan telah memberkati kami, memberkati usaha kami, keluarga kami, pendidikan kami, dan anak-anak kami. Karena itu ya Bapa, kami kembali tempat Tuhan untuk memberikan sebagian daripada berkat Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, Tuhan terimalah persembahan kami ini agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa untuk membesarkan kerajaan Tuhan di sorga. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat ya Bapa, sehingga apapun yang mereka lakukan ya Bapa hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan di sorga. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan pada hari ini ya Bapa, bahkan yang belum memberikan, kiranya Tuhan memberkati ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu campur tangan dan membuat semuanya menjadi indah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat duduk. Kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 434 ayat 1, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu alam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih
siapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, kami tak henti-hentinya bersyukur kepadamu atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, sepanjang minggu yang telah kami lalui. Hingga hari ini Tuhan boleh menghantarkan setiap kami di rumah-Mu, dan juga saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang boleh beribadah hari ini bersama. Tuhan, terima seluruh pujian kami sebagai rasa hormat dan ucapan syukur kami. Dalam ibadah kami hari ini, kami terus rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu, untuk menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami tetap ada dalam jalan Tuhan. Anugerahkan setiap kami hati yang memahami, hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami mampu mengerti dan memaknai hidup kami atas terang firman Tuhan. Bersabdalah di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar Engkau. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari Injil Markus pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Khotbah tentang akhir zaman. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda-tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, salam sejahtera bagi kita. Yahobu, Shalom. Terima kasih Bapak, Ibu. Dalam sebuah kelas katekisasi Sidi, seorang katekumen bertanya kepada pembimbingnya. Katanya begini, "Pak, pada waktu penghakiman, siapakah yang akan menjadi hakim untuk menentukan setiap orang yang masuk surga atau neraka? Apakah Allah Bapa, Tuhan Yesus, atau Roh Kudus?" Lalu pembimbing katekisasi ini menjawab, "Anakku, lebih baik mulai sekarang kita memanfaatkan waktu untuk menghadapi hari Tuhan. Karena bila kita sudah yakin hidup benar di hadapan Tuhan, kita setia, kita taat, maka siapapun yang menghakimi kita kelak itu, apakah Bapa sendiri,
Tuhan Yesus atau Roh Kudus, kita tidak perlu takut. Karena kita telah sungguh-sungguh menjadi orang baik, menjadi orang yang setia, yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Demikianlah jawaban dari seorang guru katekisasi sini. Anakku, mari kita menghabiskan waktu bukan untuk mempersoalkan siapa yang menghakimi, tetapi mari kita menghabiskan waktu untuk memulai melakukan kehidupan yang benar dalam waktu yang sangat singkat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, baik yang di rumah maupun yang di gedung gereja hari ini, khotbah kita hari ini juga mengungkapkan tentang akhir zaman ini. Kenapa? Karena minggu depan kita memperingati hari kehidupan yang kekal. Jadi 1 minggu ke depan adalah minggu terakhir di tahun gerejawi. Lalu 1 Advent kita memulai hidup yang baru. Oleh karena itu hari ini mengantar memperingati akhir kehidupan yang kekal, maka kita bicara soal akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, teks khotbah ini mulai dari rasa kagumnya, rasa herannya murid-murid Yesus ketika mereka melihat sebuah gedung yang sangat megah dan mewah kala itu. Ini bisa kita membayangkan kalau kita pergi ke suatu tempat dan itu tempat yang baru pertama kita datang ke sana, maka pasti muncul rasa kekaguman dalam hati kita, rasa heran dan bercampur aduk lah. Mungkin kita berkata, wow, ini luar biasa, ini tempat yang sangat indah, ini lokasi yang sangat menawan, dan berbagai hal yang muncul dalam hati kita. Tetapi sangat berbeda dengan respon Yesus ketika murid-murid itu begitu mengagumi ciptaan tangan manusia, begitu mengagumi apa yang ada dalam hadapan mata mereka. Justru Yesus berkata, kau lihat gedung yang hebat ini? Tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Semuanya, tak satu pun. Semuanya akan diruntuhkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, tanggapan Yesus ini menyisakan tanda tanya besar, pertanyaan besar dalam hati para murid kala itu. Dipicu oleh rasa ingin tahu dari para murid Yesus. Kalau bahasa anak muda sekarang, kepo sekali, pingin tahu, pingin mengetahui apa yang terjadi dengan pernyataan Tuhan Yesus ini. Mereka tidak puas dengan perkataan itu. Lalu pada suatu hari mereka punya kesempatan, dan ini hanya 4 orang dari 12 orang murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Dan yang mereka tanyakan adalah hanya 2 hal. Dan saya rasa pertanyaan mereka ini mewakili kita yang ada di sini, atau mewakili orang-orang percaya pada hari ini. 2 hal itu yang mereka tanyakan adalah, pertama, bila manakah itu akan terjadi Tuhan Yesus? Haba arah kira-kira aluadan. Mereka berbicara soal waktu ini. Ya. Kedua, apa tanda-tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya? Ini pertanyaan kedua ini, pertama dan kedua merupakan pertanyaan yang lumrah bagi setiap kita. Kita bicara soal waktu. Hauga bezi wadana daba bersohal begutan be, bisa jadi karena motivasi itu, atau bisa jadi kalau dia sudah tahu soal waktu, dia bikin perhitungan, ya, dia buat perhitungan ini pada detik-detik terakhir, dia bikin strategi untuk menggolkan. Dia berpikir seperti orang jahat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tuhan Yesus berkata,
Ini kesempatan baik ini, masalah waktu ini. Kalau dia sudah tahu waktunya, dia bisa melakukan sesuatu hal. Ini hanya kita berpikir yang lain. Tapi mungkin mereka berpikir soal lain, supaya mereka juga sungguh-sungguh, bahkan semakin dekat sebuah acara itu terjadi, semakin intensiflah untuk latihan, semakin intensiflah untuk persiapan. Tapi kalau masih lama, bisa biasa-biasa saja. Tapi mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata, jangan terlalu sibuk soal waktu. Hanya Bapa yang tahu, anak sendiri tidak tahu. Jadi jangan terlalu sibuk soal apakah hari ini, besok, lusa, jangan sibuk soal itu. Yang penting adalah hari ini kamu melakukan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Ini yang penting. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk mempersoalkan waktu. Hal kedua, apakah tanda-tanda yang bila semuanya itu akan terjadi? Ini juga penting, ya. Kita masing-masing pasti punya alarm kalau ada acara. Kita bikin tanda-tanda supaya kita jangan telat, supaya kita jangan tidak bisa hadir. Jadi penting juga tanda-tanda ini. Lalu Yesus mulai bercerita. Ini yang menjadi khotbah kita hari ini. Pertama, kata Yesus, bila tiba waktu itu, maka yang datang pertama adalah munculnya Mesias palsu. Coba kita lihat di ayat ke-6 khotbah kita hari ini. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Datanglah Mesias palsu. Dengan kata lain akan muncul orang-orang mengaku dirinya sebagai Mesias, sebagai Kristus. Tentu saja klaim ini bukan hal yang sangat tidak terjadi. Ini sering terjadi. Ini hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan juga yang muncul ini, Mesias palsu ini, mereka juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang bersifat supranatural. Mereka bisa melakukan tanda-tanda dahsyat, berbagai mukjizat bisa dilakukan. Dan ingat Bapak Ibu, dalam sejarah kehidupan bangsa Yahudi, terutama pada tahun 66 sebelum lahir Kristus, muncullah sebuah gerakan revolusi Yahudi, dan situasi di situ sudah mulai ada Mesias palsu. Banyak orang mengaku dirinya sebagai Mesias dan sebagai pemimpin revolusioner, pemimpin tentang pengharapan akan datangnya raja yang membebaskan. Dan ini bukan hanya pada zaman dulu, sampai hari ini pun terjadi hal-hal yang demikian. Masih ingatkah Bapak Ibu pemeran di film Tuhan Yesus yang bernama Michael Job? Beberapa tahun terakhir dinyatakan bahwa Yesus telah hadir di Kenya. Kenapa? Karena Michael Job itu datang ke sana dengan memakai jubah Yesus, dan mereka mengatakan Yesus sudah hadir di Kenya. Itu berita hoax itu ya. Itu sudah dinyatakan di mana-mana. Dan Michael Job ini mengatakan, memberi pernyataan bahwa saya hadir di Kenya bukan sebagai fiksi, saya benar-benar ada di sana dalam rangka pembuatan film. Jadi artinya bahwa Yesus pernah hadir di Kenya itu hanya sebuah berita, dan mungkin yang hadir di sana adalah Mesias yang dijanjikan melalui media sosial, ya, tidak benar-benar nyata. Kedua, pada tahun 1983, seorang yang bernama David Kores mengaku mendapatkan wahyu sebagai orang yang terpilih menyelamatkan dunia dan mengaku sebagai Mesias. Tapi Bapak Ibu, kedoknya terbongkar ketika ia tewas bersama dengan 80 orang pengikutnya di Texas. Dan persoalannya adalah dia memiliki senjata ilegal. Yang ketiga, Jose Luis de Jesus Miranda, itu namanya. Jose Luis de Jesus Miranda pernah juga mengaku sebagai Mesias. Namun pengakuan ini terbantahkan
ketika dilihat latar belakang kehidupannya, bahwa sejak dia berumur 14 tahun, dia sudah keluar masuk penjara, dan akibat keterlibatannya dengan berbagai kejahatan. Jadi hati-hati bahwa orang juga bisa melihat latar belakang kehidupan kita, ngaku-ngaku Mesias, ternyata penjahat. Ini persoalan. Dan memang dia mati dalam sebuah aksi kejahatan. Ada banyak terjadi itu. Dan sampai hari ini terjadi terus. Ya, terjadi terus. Ada mengaku nabi, ada mengaku penglihat, dan macam-macam. Ya, macam-macam. Dan firman Tuhan berkata, ujilah semua roh, apakah itu berasal dari Allah atau tidak. Caranya, lihat kelakuannya setiap hari. Lihat kelakuannya setiap hari, apakah benar berpadanan dengan kebenaran, berpadanan dengan Kristus, berpadanan dengan firman Tuhan. Jadi menguji kebenaran itu adalah melalui perbuatan, sikap kehidupan seseorang. Bapak Ibu, hal kedua, Yesus mengatakan bila terjadi waktu itu nanti, maka terjadilah perang, terjadilah gempa bumi, terjadilah kelaparan. Kita melihat pada ayat ke-8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ada dua istilah, akhir zaman dan zaman akhir. Kalau akhir zaman itu artinya Yesus datang kedua kali. Kalau zaman akhir itu mulai sejak Yesus lahir sampai kedatangannya yang kedua kali. Jadi kita sekarang ini berada di zaman akhir. Kalau sudah akhir zaman, selesailah kita ini. Ya. Jadi mari kita mengisi zaman akhir ini. Bapak Ibu, bila kita kritis, lalu kita berkata, perang saudara itu sampai sekarang masih terjadi. Dari dulu sampai hari ini terus terjadi. Apa yang kita lihat hari ini? Afghanistan bergejolak, Israel dan Palestina terus perang, dan banyak lagi negara lain. Mengenai gempa bumi, tidak perlu jauh-jauh kita mencari contohnya. Beberapa waktu yang lalu negara kita Indonesia dilanda dengan berbagai bencana alam. Aceh, Nias, Padang, Bengkulu, Mentawai, dan baru-baru ini di wilayah bagian timur. Itu kita berkata, itu dari dulu sudah terjadi, sampai hari ini terjadi. Apakah ini benar-benar mau mendekati akhir zaman? Ini menjadi persoalan dalam pikiran kita. Tanda kedua ini pun tetap terjadi dari dahulu hingga kini. Dan mungkin akan berhenti ketika Yesus datang sebagai Raja pada akhir zaman. Hal ini sering membuat dunia ini terlena dan juga kita orang percaya, karena kita berkata itu sudah terjadi dari dulu, hari ini bahkan mungkin akan terjadi lagi. Berarti waktu kesudahan itu masih sangat lama, masih sangat jauh. Ingat Bapak Ibu, seorang pun tidak ada yang tahu waktunya. Artinya waktu yang ada ini harus kita maksimalkan untuk mengisinya dengan baik. Dari dua hal ini, maka kita boleh mengambil kesimpulan. Dengan demikian dapat kita simpulkan seluruh tanda yang diberikan oleh Yesus itu sebenarnya merupakan peristiwa-peristiwa yang umum terjadi dari zaman ke zaman. Bukan hanya terjadi di suatu masa. Kalau begitu, apa sih tujuan Tuhan Yesus? Apa tujuan firman Tuhan hari ini? Dia berkata kepada kita, kalau memang situasi itu terjadi dari dulu sampai hari ini, Bapak Ibu dan Saudaraku, ada beberapa hal yang kita renungkan dalam teks ini. Pertama, dalam sejarah manusia mau dikatakan bahwa penderitaan itu terus ada. Dalam sejarah kehidupan manusia, penderitaan itu terus ada. Kedua, berbagai macam penderitaan, kesusahan, kepahitan hidup, penganiayaan adalah juga merupakan cara Tuhan mengetahui, menguji kesetiaan setiap orang yang percaya kepadanya.
Sehingga kadang-kadang penderitaan itu justru menguatkan kita untuk lebih kuat menghadapi tantangan kehidupan. Jadi jangan langsung kita mengatakan kalau ada penderitaan ini hukuman atau dosa, jangan. Kadang Tuhan memakai penderitaan, memakai kesulitan kehidupan, mengajari kita untuk semakin lebih kuat. Kemudian penderitaan pasti akan berganti dengan kegembiraan sesudah datang waktu Tuhan itu. Ini janji dan ini pasti. Dan terakhir, orang bijaksana akan selamanya dan selamat dan hidup jika berpegang pada firman Allah. Ini kita bandingkan dengan bacaan pertama tadi dari kitab Daniel. Kita coba melihat Daniel ini, Bapak Ibu, pada saat dia punya kesempatan untuk ditawarkan jabatan, ditawarkan segala kemewahan, boleh makan bersama raja, boleh memakan makanan raja, asalkan Daniel meninggalkan Tuhannya. Apa yang terjadi? Daniel teguh, Daniel kokoh, Daniel tidak tergiur dengan segala macam yang ditawarkan itu, karena dia tahu hanya bersama Tuhan dia bisa selamat. Setelah tidak mampan rasa nyaman yang ditawarkan, raja membuat dia menderita sampai dia dibuang ke dalam gua singa. Tapi Daniel pun tidak akan goyah, dia teguh kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya raja itu yang berkata, luar biasa Tuhan kamu ya Daniel. Ini kesempatan-kesempatan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita yang berada di zaman akhir ini. Bisa terjadi. Ingat, kalau terjadi itu ingat Daniel. Ingat Daniel. Belajar dari Daniel. Kita belajar dari Daniel. Dia tidak tergiur dengan segala itu. Oleh karena itu kata kunci dalam ibadah hari ini, dalam khotbah hari ini adalah waspada. Dalam bahasa Yunani waspada itu blepete. Sering sekali kami dulu suka kata-kata ini, blepete, blepete. Apa itu blepete? Waspadalah. Waspada itu yang menjadi kunci kita hari ini adalah waspada. Karena di kiri kanan kita dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak tantangan. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, akibat penderitaan, akibat penganiayaan, kesulitan dan penyesatan hidup bisa menjadi salah satu cara kekuatan dunia ini, iblis ini menutup mata rohani orang Kristen. Akibatnya, bila penderitaan itu, bila penganiayaan itu semakin merajalela, banyak orang, katakan beberapa orang dari antara orang percaya dapat diperdaya oleh pengajaran-pengajaran sesat dan filsafat-filsafat kosong yang menawarkan kenikmatan baru. Banyak yang disesatkan. Bahkan mungkin setidaknya beberapa dari orang Kristen yang disesatkan oleh filsafat-filsafat yang kosong, yang menawarkan kenikmatan semu. Kedua, begitu banyaknya penderitaan, kesusahan dan kesulitan kehidupan, beberapa orang yang lain berpindah keyakinan karena tidak tahan menghadapi tantangan atau penganiayaan karena imannya kepada Kristus. Banyak yang terjadi seperti itu. Atau sebaliknya, beberapa orang lain meninggalkan Tuhan demi mengejar keuntungan atau kenikmatan duniawi. Ini menjadi perenungan bagi kita. Kita mesti kuat menghadapi hal ini semua. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita harus senantiasa berkata waspada, blepete. Harus waspada, berjaga-jaga di tengah-tengah penyesatan dan penderitaan yang terus terjadi. Kita harus tetap setia sampai akhir. 2 tahun terakhir ini kita digoncang sedikit. Ketakutan yang luar biasa, fisik kita digoncang, rohani kita digoncang, ekonomi kita juga digoncang. Ini tantangan.
Dan sampai hari ini belum saya dengar catatan bahwa ada warga jemaat Jakarta yang meninggalkan Tuhan karena situasi. Puji Tuhan, amin. Luar biasa. Bahkan yang saya dengar semakin banyak bertambah warga jemaat Jakarta. Mudah-mudahan bukan karena ketakutan karena COVID ini, tapi karena benar-benar menyadari bahwa inilah rumah Tuhan. Inilah tempatnya untuk memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Mesias palsu akan datang terus-menerus. Pengajar-pengajar sesat akan datang dari pintu ke pintu, dari waktu ke waktu, melalui berbagai media. Boleh datang, hati-hati, waspada, itu kata firman Tuhan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk membekali diri kita, memahami Alkitab dengan benar, sekaligus menghidupi iman itu dalam keseharian kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, lalu bagaimana kita bertahan dalam iman kita kalau kita juga agak sulit membedakan mana Mesias yang asli, mana Mesias yang palsu? Atau kadang-kadang kita sekali-sekali di Mesias palsu, kalau sudah kembali lagi ke Mesias asli. Bagaimana kita bisa mempengaruhi iman orang kalau kita tidak bisa menjelaskan yang mana yang asli, yang mana yang palsu? Ini masalah pengajaran doktrin ini. Ini yang penting. Sebagai orang Kristen, sebagai warga jemaat Jakarta terpanggil untuk mampu menceritakan, mampu memberitakan tentang Mesias-Mesias yang benar itu. Sekali lagi, Mesias-Mesias yang palsu akan terus-menerus bermunculan untuk menyesatkan orang percaya. Penganiayaan demi penganiayaan akan terus terjadi untuk membuat orang-orang Kristen berbalik dari imannya. Pencobaan itu bukan hanya kepada saya dan saudara terjadi. Kepada Yesus pun pernah terjadi. Bila engkau mau menyembah saya, kata iblis kepada Yesus, maka seluruh yang kamu lihat dengan matamu itu menjadi milik. Siapa yang tidak tergiur? Tapi Yesus berkata, wahai engkau iblis, engkau tidak bisa mencobai Tuhan Allahmu. Tentu kita juga sebagai orang Kristen, manakala kita punya kesempatan-kesempatan seperti itu, tawaran-tawaran seperti itu, ingat, kita ada di zaman akhir. Dan waktu kita tidak terlalu lama. Karena akan tiba waktu, yaitu disebut dengan zaman baru. Namun semuanya itu kita harus tidak perlu menyerah dengan keadaan. Tidak perlu harus diam dengan situasi. Kita terus berjuang dengan iman kita. Biarlah kita memberi diri terus-menerus dibakar oleh api Roh Kudus. Terus bersaksi melalui sikap, melalui pekerjaan kita, melalui tutur kata kita, sehingga orang semua bisa tertarik karena gaya hidup kita yang sedikit berbeda dengan yang lain. Tidak serupa dan tidak sama dengan dunia ini. Ini yang menjadi daya tarik sebenarnya bagi orang Kristen. Tapi ini tidak mudah, Bapak Ibu. Ini tidak mudah. Siapapun tidak mudah melakukan ini. Oleh karena itu, mintalah terus bimbingan dan tuntunan Roh Kudus agar kita semua bisa teguh. Teguh di dalam tangan pengasihan Tuhan sampai tiba akhir zaman itu, yaitu waktu kesudahannya. Oleh karena itu, waspadalah, karena Mesias-Mesias palsu itu selalu hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menuntun kita memahami iman kita dalam dunia yang kita jalani hari ini. Mari kita lihat ayat hafalan bagi kita dari Markus pasal 13 ayat 5b. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3, ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami dalam perjalanan iman supaya kami tetap waspada agar kami tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu,
oleh kesempatan-kesempatan yang indah tetapi meninggalkan Tuhan. Tuntun kami Tuhan Yesus dan mampukan kami memilih jalan yang tepat menurut Tuhan, agar kami tetap menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu ini, berkati kami semuanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kita mendengar warta jemaat yang disampaikan oleh majelis jemaat. Shalom. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah, selamat datang, terlebih khusus kepada saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan pada kehidupan iman kita menapaki hari lepas hari. Para pelayan pada hari Minggu 21 November 2021, pengkhotbah atau Sangai Huho Sebua, Ibu Pendeta Weli Kristina Epegulu STH, agenda atau liturgos Ibu Satuan Yakiriso Inatomi Lauli, ibadah dalam bahasa Nias. Para pelayan lain bisa kita baca di lembaran warta jemaat ini. Jawa lingkungan yang mengikuti ibadah di gereja BNKP Jakarta pada 21 November atau minggu depan, yakni lingkungan 1, lingkungan 3, dan lingkungan 5. Jadwal kebaktian lingkungan bulan November pada hari ini 14 bulan 11 2021, yakni lingkungan 3 dan lingkungan 4 yang dilaksanakan di gedung gereja ini. Hal-hal yang kami garis bawahi, pertama dari Komisi Perempuan, diberitahukan ibadah atau PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 November 2021 pukul 19 WIB secara virtual. Pelayan firman
Ibu Pendeta Weli Kristina Gule, STH. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari KPHBG diberitahukan kepada seluruh warga jemaat BNKP Jakarta bahwa dalam rangka memeriahkan Natal Malam Kudus tanggal 25 Desember, KPHBG memberikan kesempatan kepada masing-masing lingkungan untuk menampilkan sebuah persembahan pujian, baik dalam bentuk paduan suara atau vokal group secara rekaman. Kami ulangi, secara rekaman. 2. Pada hari Minggu ini 14, mulai hari ini Minggu 14 sampai 28 November 2021, tim multimedia dan KPHBG akan mengambil video penyalaan lilin dari masing-masing jemaat sebelum atau sesudah ibadah minggu ini di ruang Nehemia untuk ditampilkan pada acara penyalaan lilin Natal Malam Kudus. 3. Batas waktu pengumpulan video paduan suara atau vokal group dan video penyalaan lilin paling lambat pada hari Minggu 5 Desember. Anggota jemaat baru telah mendaftar menjadi warga jemaat BNKP Jakarta Saudari William Artatina Zega, lingkungan 4. Segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kalau saudara kami hadir pada saat ini, kami undang berdiri. Ya, ada di belakang. Ya, tepuk tangan untuk saudari William Artatina. Kiranya Tuhan memberkati saudara kami. Disampaikan sidang majelis jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan kembali persidangan majelis jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 November 2021 pukul 12.30 secara tatap muka di ruang ibadah gereja BNKP ini. Seluruh anggota majelis diharapkan bisa hadir dan pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berikutnya sidang majelis Resor 45, disampaikan kembali bahwa persidangan majelis Resor 45 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 November 2021 pukul 9 WIB atau pagi secara tatap muka di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Segenap anggota majelis Resor dari BNKP Jemaat Jakarta dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pendataan ulang warga jemaat BNKP Jakarta diberitahukan kepada Bapak Ibu Satuan Ekeriso di masing-masing lingkungan agar segera menyerahkan pendataan ulang warga jemaat BNKP Jakarta kepada BPMJ guna menyempurnakan data statistik BNKP Jakarta tahun 2021. Dan data akhir ini selanjutnya dikirim ke Sinode BNKP untuk perbaikan data perikopan 2022. Batas penyerahan pada hari Rabu 17 November 2021. Atas kerjasama Bapak Ibu Satuan Ekeriso diucapkan terima kasih. Warta tambahan, telah lahir anak laki-laki dari keluarga saudara Novelma Darmawan Baba Menewi dengan saudari Ayu Magdalena Zaluhu atau yang kita kenal Ama Ina Karen Baba Menewi dari lingkungan 5 pada hari Rabu 10 November 2021 di Klinik Andalan Jakarta Barat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Penerimaan minggu ini total 52.941.489 rupiah dan total pengeluaran 33.404.435 rupiah. Jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini
berjumlah 31 orang. Atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian dari hari Minggu hingga hari Sabtu minggu depan ini kita bisa baca dalam Warta Jemaat ini. Demikian Warta Jemaat. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1. Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekam dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu. Kita bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Terpuji namamu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, sumber segala berkat dan anugerah. Terimalah segala pujian kami melalui kidung nyanyian kami, melalui doa-doa kami, melalui persembahan materi kami, bahkan melalui hidup kami yang kami bawa di hadapan Tuhan saat ini dengan segala keterbatasan dan segala kekurangan kami. Terimalah semuanya itu Tuhan, sebagai rasa syukur kami atas segala berkat dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami selama ini. Seminggu lamanya, bahkan melalui waktu-waktu yang telah kami lalui bersama dengan Tuhan, baik dalam sukacita maupun dalam keadaan duka. Biarlah kami terus belajar mengasihi Tuhan, belajar mengenal rencana-rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami, melalui keluarga kami masing-masing, melalui pekerjaan kami masing-masing, melalui anak-anak kami. Terimalah semuanya Tuhan, karena hanya itu yang mampu kami persembahkan bagi Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa di sepanjang kehidupan kami, ada banyak penderitaan, ada banyak tantangan, ada banyak penyesatan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus terus yang menuntun dan membimbing kami untuk lebih jeli dan bijaksana mengenal Tuhan dalam segala peristiwa kehidupan ini. Bantu kami ya Tuhan, karena acap kali kami lemah dan lengah, sehingga kami bisa terbawa oleh segala peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu, ini seluruh kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan secara khusus untuk seluruh jemaat-Mu, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami mohon Engkau terus yang menuntun kehidupan mereka, memberkati mereka dalam keluarga, anugerahkan sukacita dan kebahagiaan, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari, bahkan segala rencana kehidupan mereka yang setiap hari mereka serahkan dalam tangan perencanaan Tuhan. Berkatilah, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, baik yang ada di rumah saat ini maupun yang ada di rumah-Mu di gedung gereja saat ini. Berkati mereka ya Tuhan, anugerahkan hal-hal yang terbaik menurut Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami juga yang saat ini tidak bisa bergabung bersama kami dalam beribadah
Karena mereka sedang berjuang dengan segala sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini. Secara khusus pada kesempatan ini kami berdoa untuk anak kami Alfred yang telah dioperasi pada hari yang lalu. Azriel, Baby Klu, saudara kami Ama Eltrang, saudara kami Ama Keiko, Bapak Amaris Dahlau, dan banyak mungkin yang tidak kami sebutkan satu persatu di sini. Tuhan, mereka sedang berjuang untuk mendapatkan kesehatan mereka kepadamu. Tuhan, ulurkan tanganmu yang penuh kuasa dan berkat untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Lawat mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah tetesan air mata mereka menjadi salah satu tanda bahwa mereka sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan untuk kesembuhan atas segala penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya minggu ini. Tuhan Yesus, Engkau telah bersama dengan mereka melewati hari dan waktu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memberikan mereka semangat kehidupan, melanjutkan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Jangan tinggalkan mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada dalam kehidupan ini. Berkati masa depan mereka, berkati segala rencana mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu persidangan-persidangan yang akan dilakukan di wilayah Resor 45 maupun secara khusus di kami di Jemaat Jakarta pada hari Minggu. Tuhan, kami percaya seluruh agenda boleh berjalan dengan baik dengan berbagai materi-materi pokok pembicaraan. Terlebih-lebih Tuhan Yesus menghadapi periodisasi pelayan di seluruh BNKP di tahun yang akan datang. Kami percaya Tuhan berkati persidangan-persidangan untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu program Jemaat kami Jakarta dalam rangka penyelesaian pembangunan tahap ketiga gedung pendukung prasarana yang ada di depan gereja ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu segala kekurangan dan keterbatasan kami sebagai anak-anak-Mu. Tapi kami percayakan pekerjaan ini dalam tangan Tuhan. Berkatilah, wujud menjadi sukacita dan kebahagiaan untuk jemaat-Mu di BNKP Jakarta, untuk boleh dipakai menjadi tempat pelayanan, baik di jemaat maupun di Resort 45. Ya Tuhan, terima kasih segala dukungan yang telah diberikan oleh saudara-saudara kami, baik warga jemaat kami, maupun saudara-saudara yang lain yang berkenan, bergandengan tangan untuk membangun tempat pelayanan ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih semuanya Bapak. Terima kasih kepada saudara, keluarga Bapak Menewi yang telah menerima berkat Tuhan melalui kelahiran anak. Kami percaya Tuhan berkati, berikan kekuatan, biarlah dalam tumbuh kembang anak kami ini, terus Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir bersama kami beribadah pada hari ini, kiranya Tuhan juga menambahkan sukacita kepada mereka dan kebahagiaan. Biarlah kami semuanya dapat bersekutu atas bimbingan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bila mana nanti kami akan berpisah, bahkan kami dari lingkungan 3 dan lingkungan 4 melanjutkan kegiatan PA lingkungan tatap muka, kami percaya Tuhan memberkati persekutuan kami semuanya. Dan bila kami berpisah nanti, hantarkan kami tiba di rumah dengan selamat. Biarlah kami boleh bertemu dengan keluarga dalam keadaan kebahagiaan dan sukacita. Terima kasih Yesus Kristus. Ini doa dan pengharapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita saat teduh sejenak. Amin. Yahobu Fefu. Silakan duduk Bapak. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku,
setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa